Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Manjada Wajada, alhamdulillah saya masih berada di Dumai, Riau nih ya. Saya bersilaturahim ini ke pondok yang luar biasa, perjuangannya luar biasa. Saya sedang berada di Pondok Cahaya Al-Quran yang ada di Dumai, Riau. Bersama saya ini pimpinan Pondok Modern Cahaya Al-Quran Al-Ustadz Nurdianto MPD. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Alhamdulillah sehat. Masih pakai pramuka, ini memang sedang kegiatan pramuka atau gimana ceritanya? Alhamdulillah kita sedang ada perkemahan Khutbatul Arsy. Jadi Perkemahan Khutbatul Arsy. betul. Perkemahan Khutbatul Arsy dalam rangka pekan perkenalan. Oh, jadi perkemahan dalam rangka pekan perkenalan. Ya, betul. Seluruh santri berarti ini. Seluruh santri ikut dari kelas 1 sampai kelas 6 mengenalkan bagaimana kegiatan pondok. Oh, mengenalkan bagaimana kegiatan pondok ya. Betul. Oh, lewat pramuka ya. Lewat pramuka. Kenapa lewat pramuka, Ustaz? Karena banyak nilai-nilai yang diajarkan, nilai-nilai pendidikan di pondok itu ada dalam pramuka. Oh, oke. Ada nilai tanggung jawab, ada nilai disiplin. Itu di pramuka rasanya tidak asing. Pas ya. Pas. Jadi alhamdulillah lah. Maka wajib kan di pondok itu ada pramuka. Berapa hari camping pramuka ini, Ustaz? Insya Allah 3 hari 2 malam. Malam ini malam api unggun insya Allah. Malam api unggun. Pas saya nih. Pas. Bakar-bakar jagung tadi. Paling senang itu adalah api unggun bergembira ria. Betul, Setelah itu bakar-bakar jagung. Itu dia. Mabadahu. Pondok Modern Cahaya Al-Quran ya, Ustaz ya? Betul. Tahun berapa ini berdirinya, Ustaz? Berdirinya tahun 2019. 2 tahun berarti ini ya? Alhamdulillah jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun ini ya. Ini tanahnya dulu tanah apa nih, Ustaz? Beli atau wakaf orang atau seperti apa ya? Alhamdulillah kita mengawali pondok ini dengan membeli itu. Membeli ya? Membeli tanah, kita beli 2 hektar. 2 hektar. 2 hektar ngomong-ngomong di sini berapa? Oh, di sini murah. Jangan dibandingkan Jakarta ya. Di sini 2 hektar itu 100 juta saja. Oh, 100 juta 2 hektar. Wah. Karena tanah kita tanah gambut ya. Jadi tanah gambut. Tanah gambut. Jadi harus ada penimbunan sedikit lah. Ditimbun dulu. Tanah gambut ini kebun atau gimana, Ustaz? Aslinya ini adalah dulunya hutan, kemudian dialih fungsikan jadi kebun sawit. Kebun sawit, dan ini kondisi tanah sering terbakar. Jadi daripada terbakar terus, kita pakailah buat pondok saja. Insya Allah selamat. Selamat. Insya Allah. 2 tahun berdiri ya? Insya Allah, alhamdulillah. Berjalan ini 2 tahun bangunannya sudah bagus segini ya? Alhamdulillah. Ini ya 2 tahun ini alhamdulillah anugerahnya karena juga santrinya langsung banyak, jadi dan mereka ada sedikit pengalaman menukang itu. Jadi guru-gurunya pun dari dulunya backgroundnya punya pengalaman nukang. Jadi 3 bulan ini membangun ini semuanya oleh santri sendiri. Santri yang bangun semua? Santri dari pondasi, ngecor, ngerakit besi, buat batako, sampai masang ubin. Buat batako sendiri? Batako sendiri. Masang ubin sendiri. Masang ubin sendiri? Masang atap sendiri. Masang atap ini juga sendiri? Masang sendiri. Jadi kadang-kadang agak bocor sedikit ya, harap maklum. Karena santri yang ngerjakan semuanya ini santri, alhamdulillah. Wah. Jadi Luar kita biasa diajari, itu. ada seorang ustadz kiai di Dumai ini yang memberi ajar kita bagaimana membangun ilmu bangunan. Membangun ya. Dulu kayak Ustadz Mahmud lah ya. Betul. Murah meriah yang kira-kira sesuai dana kita lah.
dan alhamdulillah 3 bulan bisa pindah ke sini, alhamdulillah. Jadi tidak ada kontraktor, Tidak ada kontraktor. tidak ada, tapi arsitek ada ya, gambarnya ada dulu. Tak pakai gambar juga, Ustaz. Oh, Tak pakai arsitek, tak pakai gambar, juga tak pakai rencana dana. Jadi lillahi ta'ala saja. Karena kalau direncanakan katanya nggak jadi. Ya sudah bismillah saja. Lah saya masuk tadi saat itu berapa? Konon katanya belum ada jalan ya? Belum ada jalan dulunya. Ini hanya sawit-sawit, kemudian jalan setapak. Artinya kita masuk ke sini dalam kondisi yang belum bisa mobil masuk. Mobil belum bisa masuk. Bisa, kemudian Masya Allah. kita ngangkuti material. Yang pertama material itu yang sangat berat itu di awal, semen, pasir, kerikil itu harus pertama dipikul pakai apa namanya, manusia, kemudian dipikul pakai karung. Itu jauh juga loh dari sana tadi. Lumayan. Kemudian dipakai parit. Dan lo pakai parit itu gimana itu? Kita ada sampan, kita taruhlah pasir. Paritnya dibuat sampan. Sampan. Kita buat sampan. Kita taruh pasir di atas sampan, dari depan kita Depan tarik, sana itu sekitar ditarik. 400 meter lah ke sini. 400 meter. Nah, kemudian dipindahkan, balik lagi Sampannya. semen, terus ya ngangkuti semen, ngangkuti kerikil, begitulah. Saya baru dapat cerita ini. Ya, Sepanjang perjalanan saya ke berbagai tempat di pesantren ini kayaknya paling unik ini. Paling unik. Lah bayangkan ini hutan ya. Hutan terus nggak ada jalan. Tidak ada jalan. Nggak ada jalan. Mobil nggak bisa masuk tapi harus membangun. Harus membangun. Jadi ada parit, terus dibuatkan sampan. Taruh di atas sampan itu semen, Ya, semen, terus pasir, kerikil. Masya Itu Allah. ditarik sama santri-santri. Sama santri? Ya, santri-santri yang narik. Ustaz, santri-santri narik lah sampai sini. Itu kurang lebih menariknya saja itu butuh waktu. Material itu masuk butuh Material waktu ya? 1 bulan. Oh, memasukkan material dengan cara begitu itu 1 bulan itu. 1 bulan. Setiap hari? Setiap hari. Jadi Masya sebulan itu hanya masukkan saja. Baru Luar biasa. setelah itu sisanya membangun. Nah, bangunlah 3 bulan. Jadi santri-santri di sini ini, wih, mereka benar-benar bukan hanya ngomong merasa memiliki itu ya. Tapi benar-benar mulai membangun dari awal. Ya, kalau dulu kita sering ikut khutbatul aras sama Pak Kiai di Gontor, sering cerita sejarah pondok. Ya. Ada kiai, kemudian ada santri yang datang, karena kemudian nginep di rumah kiai, kemudian tidak cukup. Karena nggak cukup, Bangun sendirilah. bangun santri. sendiri itu. Saya agak-agak mengalami itulah di sini. Karena santri yang bangun sendiri. Sekarang pun demikian. Sekarang santri kita jumlah 150-an dan tidak cukup lagi. Maka saya minta santri-santri yang baru datang, kita tidak punya tempat, siap-siap kalian juga bangun sendiri. Oh. Karena dananya juga belum ada, Ustaz. Jadi agak-agak punya cerita riwayat sejarah pondok lah. Iya. Jadi santri itu terlibat langsung dalam pembangunan. Begitu. Ya, betul. Betul itu ya, pembangunan, dan dari awal lagi itu ini. Dari awal. Mengawali santri-santri ikut membangun. Iya, alhamdulillah. Nanti alumni Gontor tahun berapa, Set? Saya 99 awal. 99 awal ya. Ada namanya nggak itu? Namanya Blue Generation. Oh, Blue Generation ya. Blue Generation. 99 awal. Nah, Cil Otis Jilutis Inat ya. Kita sama-sama. ya. Saya 91, beliau 99. 9. Kalau sistem pendidikan dan pengajaran di sini pakai apa, Set? Alhamdulillah kita sejak awal kita memakai kurikulum KMI. Kita sudah mendeklarasikan diri KMI dan bercita-cita mau adalah. Mudah-mudahan mohon doanya lah, kurang lebih mudah 2-3 tahun ini bisa kita ikut muadalah. Kemudian namun ada satu Syarat. satu yang kita tambahkan mungkin. Ini KMI adalah terus KMI ya. Tambahannya di sini memang ada hafalan Quran. Hafalan Quran. Yang sifatnya wajib. Wajib ya? Wajib. Jadi kalau sampai kelas 6 kita wajibkan
kurang lebih 10 juz 10 juz sampai kelas 6. sampai kelas 6. Gimana caranya itu menambahkan 10 juz itu? Di kelas 1 kita pakai di 3 bulan pertama itu tahsin, kemudian juz 30. Oh, tahsin dulu ya? Tahsin dulu karena di sini masuknya tanpa seleksi, Ustaz. Karena di sini kebanyakan yang masuk ini menengah ke bawah lah. Ya. Menengah ke bawah, masyarakat sekitar rata-rata belum bisa baca Quran. Jadi kita tahsin. Kemudian setelah 3 bulan kita rasa cukup, kemudian kita bimbing tahfidnya di juz 30. Juz 30 dulu ya? Biasanya juz 30 itu selesailah dalam kelas 1. Kelas 1 juz 30. Kelas 1. Kemudian di kelas 2 itu kita masuk ke juz 29 dan 28. Om, dari belakang ya? Di belakang 29, 28, kemudian nanti kelas selanjutnya juz 27, juz 1. Juz 2, juz 3, juz 4, juz 5, juz 6. Oh, setelah 27 baru juz 1. Ya, karena di juz terakhir itu biasanya suratnya pendek-pendek juga, jadi Ya. lebih mudah. Kita ambil setiap hari satu hisoh di pelajaran KMI setiap jam pertama. Jadi setiap jam pertama itu hisohnya adalah Al-Quran. Oh, jadi tetap ya bangun pagi, terus mufrodat ya, kosakata, terus bebas. Setelah itu kan Baca Quran. Baca Quran dulu baca ya. Qurannya itu kan kita manfaatkan untuk kalau 15 santri menit lah ya. kurang lebih kalau subuh di sini 40 menit. Ustaz. 40 menit baca Quran tuh. Baca Quran 40 menit itu mereka bisa menghafal lah kira-kira. Oh ya, cukup ya, setengah Nah, halaman ya. Bisa lah setengah halaman. Nanti malamnya atau sorenya bisa distorkan ke guru. Oh, oke. Nah, jadi setiap hari dia manfaatkan waktu ngaji seperti pada asar atau qabla maghrib, pada maghrib Ya. untuk menghafal dan setoran. Nah, seperti itu. Sebenarnya yang waktu ngaji itu kita manfaatkan untuk menghafal saja. Oh ya, jadi tidak hanya membaca bebas tapi menghafal ya. Menghafal ya. Jadi setelah subuh, terus setelah itu hisoh pertama, jam pertama ya. Setelah itu setelah asar dan sebelum maghrib seperti sama kayak di kantor gitu sama. ya. Waktunya sebenarnya sama saja. Cuma tambahnya hisoh pertama. Tambahnya hisoh pertama ya. Pertama. Oh, jadi KMI, terus kalau ke pengasuhan berarti full kantor lah ya. Full kantor. Artinya semua sistem Kegiatan, yang di kantor, ya, semua kegiatan yang bisa kita adakan kita adakan. Kita semaksimal mungkin mencontoh lah, Ya. karena sudah terbukti berhasil kan Ya. kantornya. Tinggal ya modifikasi ya sedikit lah. Copy paste. Terus buku-bukunya dari sana juga? Ya, kita semuanya dari Gontor, bukunya dari Gontor, gurunya pun kita ngambil pengabdian dari Gontor. Tahun ini alhamdulillah kita dapat sekitar 4 guru ya. 4 guru ya. Dan kemudian setiap tahun dapat lah. Kemudian juga dari beberapa pondok-pondok alumni Gontor sekitar sini. Dari awal juga membantu kita. Dari sekian banyak santri nih, Ustaz, profil alumni yang diinginkan itu seperti apa sih? Oh ya, sebenarnya mungkin kita ketika membangun pesantren itu kiai itu akan dia sudah mendesain calonnya itu sesuai yang ada di pikirannya kan. Iya, betul. Karena dulu kita di Gontor itu sudah merasakan gitu. Jadi yang terbayang di saya itu ya santri ini sebagaimana di Gontor lah, mereka juga pandai bahasa Arab, pandai bahasa Inggris, punya wawasan luas, punya ilmu juga. Kemudian yang saya tambahkan karena dulu anak Hizbut Ta'lim, jadi background Hizbut Ta'lim itu pengaruh juga. Jadi ngurusi JMK, ngurusi Quran gitu kan. Quran ya. Jadinya kalau bisa juga punya hafalan Quran lah. Walaupun mungkin kalaupun tidak 30 juz, ya. ada beberapa juz yang mungkin dia menjadikan dia itu bisa jadi imam yang handal lah gitu. Betul. Kira-kira begitulah. Ini impian harapan ke depan, Ustaz. Ini pondok ini seperti apa Ustaz, Cahaya Quran itu? Kira-kira tuh. Dalam
grand design kita, kita pengen sebenarnya lebih ke universitas, jadi perguruan tinggi Islam. Perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi Islam yang nanti lebih khususnya kepada ilmu Al-Quran dan bahasa Arab. Jadi pondok ini sebenarnya embrio yang pengennya nanti bisa kita kembangkan ke sana. Seperti Gontor lah, bagaimana Gontor membangun Unida gitu. Ya. Kita pengennya juga ke sana lah arahnya. Ada Langkah universitasnya ini. ya. Mudah-mudahan, mohon doanya. Amin. Mudah-mudahan ini kita doakan teman-teman sekalian ya, Pondok Modern Cahaya Al-Quran di Dumai Riau ini bisa terus berkembang, Amin. bermanfaat buat masyarakat. Amin. Kita doakan juga Pak Kiai ini, Ustaz Nurdianto, terus para pengajar di sini, guru-guru dan santri, keluarga besar di sini selalu sehat, Amin. berkah, bermanfaat untuk bangsa dan negara. Amin. Syukur jazilan, Ustaz. Terima kasih banyak Ila liko. Ustaz Akbar. Ya. Mudah-mudahan terus sukses. Amin ya. Dan channelnya mudah-mudahan tambah maju. Amin. Demikian rekan-rekan sekalian, obrolan kita dengan pimpinan Pondok Modern Cahaya Al-Quran Dumai Riau, Ustaz Nurdianto MPDI. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.